Selamat datang di YTTA. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja ya. Bang, ini udah episode ketiga bang. I'm so happy. Happy kali dong, karena apa? Karena kita hari ini kedatangan tamu TikTokers. Iya. Kalau TikTokers itu bilangnya selebgram juga nggak sih? Bisa jadi, mungkin biasanya dia ngupload juga ke Instagram. Oh, Biasanya. gitu ya? Kerjasama ya. Kerjasama. Tapi bang, kenapa abang ingin sekali mengundang bintang tamu kita yang kali ini? Ini aku mau jujur sejujur-jujurnya atau gimana? Jujur lah, ini TTA harus jujur. Sebenarnya dia temanku sih bang. Oh gitu. Iya. Tapi walaupun teman nggak ada ini kan, nggak ada orang dalam, nggak ada aplikasi, nggak ada KKN kan di sini. Enggak lah bang. Ya, kalau dia nggak mau cukup tahu aja kan, kan? Cukup tahu aja kan bang. Berarti diancam dulu. Oh Ya? iya. Masa ayo lapor ke sini nggak mau dia? Tega kali kau gitu. Oh berarti emang lo ancam. Enggak lah, kalau kau ancam kan dalam enggak. Bang, ini aku mau nanya nih bang. Teman abang ini, kakak TikTokers kita ini, itu kontennya tentang apa dulu? Kontennya tentang apa? Dia itu kalau nggak salah food vlogger kalau nggak salah bang. Vlogger. Iya. Kebanyakan bang, kebanyakan lapar. Mana tahu nanti datang. Iya, iya juga. Syutingnya bawa makanan. Ini abang sebenarnya kode ke siapa sih bang? Siapa sih? Hah? Oke bang, jadi tanpa berlama-lama kita langsung menyambut. Berhubung Oke. mana bang, silakan dipanggil langsung. Oke, ini dia bintang tamu kita hari ini. Formal aja dia. Putri Agusri. Oke. Bentar ya, bentar ya. Halo Putri. Halo Putri. Dingin kali tangannya Putri ya kayak di Iya, makasih. Oh iya. Boleh makasih buat Oke. Oke. Kak Putri, ini kenalin ya, aku Danu dan ini teman-teman udah pasti kenal ya. Iya, nggak usah dikenal lagi, udah kenal. Kakak ini dong kenalan dulu ke audiensnya kita nih, YTTA Lovers. Hai semuanya, nama aku Putri Azrina Agusri, biasa dipanggil Putri Agusri. Apalagi ya kira-kira ya? Kakak itu sebagai apa gitu? Kerja sebagai apa? Kuliahnya di mana? Aku alumni di UINSU, mungkin ada kalian dari alumni UINSU yang sama kayak aku. Aku baru tamat tahun 2022 kemarin. Umur aku 24 tahun. 20 tahun. Masih muda gak sih? Iya. Muda ya? Umur aku 24 tahun. Terus untuk kegiatan aku sekarang full time content creator. Nggak ditanya juga, makes mikesnya gitu. Enggak bang, emang ini apa? Dia diary. Oh enggak ya. Oh, Beneran, siap. Oke, ikut vlogger. Food vlogger. Akhirnya dia kalau badannya kayak gini. Apa-apa. Bukan aku yang ngomong ya bang. Nggak ada aku ngomong. Dalam menikmati makanan. Ngerosting diri sendiri nggak apa-apa. Oh iya, siap. Asal jangan kita bang. Iya. Soalnya jatuhnya kan body shaming. Iya, awak takut juga kan followers dia ngancam awak ya kan. Oke, Kak Putri ini dan mau nanya ya, boleh lah ya. Boleh. Kak Putri kan sebagai food vlogger. Ini Kak Putri ini udah menjalani sebagai seorang content creator food vlogger itu udah berapa lama? Sekitarnya kayak 1 tahun lebih lah ya. Boleh nggak sih di-spill ke kita food vlogger yang Kak Putri ini biasa kalau di video kan ada openingnya nih, Oh. ada jargonnya nggak sih? Iya. Ada. Kayak mana tuh? Kesel gak ya? Kayak tahu dong. Khas dong. Iya Oke ya. harus. Jawabannya biasa aku selalu kayak apa ya? Misalnya nih, kakak mau promosi Uh-uh. makanannya Danu gitu. Di sana namanya Danu Food gitu. Enggak, aku spill semuanya. Jadi aku ada gitu ya di depan. Oh, jadi Oh. kayak hai guys, gini, aku spill semuanya kan. Tonton videoku sampai akhir, aku spill semuanya. Oh gitu. Nah, sebelum Kak Putri mau spill semuanya, kita juga penasaran. Iya. Kakak harus spill awal cerita gimana kakak bisa jadi food vlogger. Awal cerita ya. Pertama aku tuh sebenarnya emang main TikTok tuh hanya untuk scroll doang. Jadi kayak emang nggak konten creator sebelumnya gitu kan. Terus aku main-main tuh ke arah Brastagi sana. Baru tiba-tiba aku kayaknya aku mau deg-degan. Apa? Bisa-bisanya dia deg-degan ya. Ini sekedar informasi ya, FYI. Bisa-bisa. Ini pertama kali Kak Putri dah. Food vlogger ya. Di podcast kita ya TTA. Aduh.
Nanti Kak Putri kalau udah terkenal bilang dulu aku podcast pertama dia. Iya, Gitu. benar-benar. Oh Pak, relax nggak apa-apa. Pertama itu wajar ya. Dia nervous. Awak lagi lebih nervous kan? Aduh, kaget kita. Dengar ya guys, nervous. Terus gimana tadi? Maka lu lagi ya. Terus ada namanya itu Show 1 Puncak 2000 dan emang dia baru bikin gitu, jadi belum ada yang konten sebelumnya. Jadi yaudah aku kayak rekam posting tuh di TikTok tuh kan, di season 2 awalnya rupanya tembus 1,7 M. Jadi kayak itulah dari konten awal kan. Satu kali posting. Kayak kita shock kan, wah apa nih kok rame gitu kan. Terus kayak jadi orang-orang banyak yang kayak kak spill kak gitu kan. Awalnya tuh aku cuma masukin video pakai musik doang gitu loh. Jadi kayak kan banyak penasaran, banyak komen gitu. Jadi yaudah itu awal mulanya kayak aku spill. Terus ada sih teman-teman aku yang bilang kayak lanjutin aja gitu, kayaknya itu bisa jadi duit nih gitu. Iya. Ya dari situ aku mulai konten lagi gitu. Berarti di awal itu memang iseng dan belum ada kayak jargon dan voice-overnya itu belum ada ya. Gila ya. Iya, luar biasa sih. Tapi kok bisa kepikiran mau konten di saat itu? Emang aku tuh dari dulu sebelumnya basicnya emang suka ngerekam, emang suka kayak apapun di videoin gitu. Jadi ya udah, nggak tahu tiba-tiba posting rame, jadi dilanjutin. Terus pas rame konten itu dinotif nggak sama pemilik tempatnya? Enggak. Enggak. Nggak tahu ya. Enggak. Oh enggak. Tapi ya banyak dari situ banyak juga akun-akun yang kayak traveling Sumatera Utara yang repost gitu di akun Instagram mereka. Itu suatu kebanggaan. Iya benar-benar. Jadi Kak, gimana sih perasaannya pas ini kan tiba-tiba ini sangat mendadak gitu ya. Pas Kakak setelah buat konten itu kan nggak ada kepikiran kalau bakal viral nih. Jadi pas itu viral kan ada perasaan gimana kayak anjir aku bisa selebgram ini gitu terkenal gitu videonya viral. Kayak aku sebelumnya memang mengimpikan ini sih gitu. Paham ya sih kayak ngeliat orang wah keren ya gitu, untuk makan doang dibayar gitu. Kapan ya aku bisa kayak gitu gitu. Aku tuh kayak emang dari dulu selalu manifesting kayak gitu sih. Bisa nggak ya aku kayak gitu? Nggak tahu Allah kasih jalan gitu. Masya Allah. Jadi kayak wah gitu beruntung banget gitu kan. Ya udah terus aku lanjutin. Tapi awalnya tuh emang aku kan traveling kan, tapi aku selingin ke makanan gitu. Jadi banyak masuknya endorse tuh dari kafe-kafe gitu. Berarti memang manifesting ya. Manifesting itu ya. Iya benar. Usaha aja dulu ya. Itu. Jadi untuk saat ini lebih banyakkan untuk traveling atau konten food vlogger? Aku lebih ke makanan sih. Ke makanan. Tapi kalau lebih selingin travel gitu. Kalau misalnya aku kayak kemarin aku baru habis dari Sabang, ya udah aku konten aja gitu. Ya biar naik insight juga. Beneran food vlogger ini berarti ya konten creator. Konten creator. Aku tuh ini nggak ada timnya nggak atau memang individu aja gitu sendiri? Ada sih, tapi masih ada aku sendiri. Dia yang bantu-bantuin rekam aku gitu. Apa-apa, Pelan-pelan, siapa tahu ada tim ya kan? Iya, siapa tahu. Kita penasaran nih Kak, proses Kak Putri dalam merekam video, vlog lah ya gitu, itu memang semuanya itu idenya dari kakak atau ada, bisa dari kakak, bagusnya gini Kak, gini, atau semuanya memang dari kakak sendiri? Dari aku. Dari kakak sendiri, berarti memang idenya dari kakak sendiri? Harus belajar nih. Harus belajar Bang. Dari mulai pembuatan kontennya dan lain-lain. Itu semua Putri berarti ya? Iya, aku sendiri. Tapi ada tantangan sih kayak anjir ya susah nih gitu. Tantangannya kayak awal-awal mula tuh kalau kita ke tempat rame, aku tuh jujur kayak malu ya, masih awal tuh kita nervous sih ya. Kayak kita datang ke tempat rame terus kita ngerekam masih kita kayak dilihat orang apaan sih mau makan doang direkam. Aku tuh selalu gitu awalnya. Dan banyak kayak orang memang ngeliat ini tuh aneh. Jadi yaudah gitu kan. Mungkin karena kayak kakak kan mencoba pede aja, mencoba pede. Jadi ya alhamdulillah bisa. Aku sebenarnya termotivasi. Jangan-jangan sepertinya Bang jadi konten vlogger juga. Vlogger dari sini. Banyak alerginya Bang. Kenapa? Bisa gitu ya. Jadi kan Put, ketika Putri itu membuat konten dan Putri dapat tawaran makanan ini itu. Nah Putri itu kadang ada sebenarnya
fake gitu. Sebenarnya nggak suka, tapi ya namanya kerjaan ya dibuat lah gitu, namanya konten dibuat. Sebenarnya ada waktu saat endorse ya. Tapi kan kita tuh udah dibayar, ya kita berarti harus menyampaikan sesuatu yang bagus agar usaha itu rame. Ya ada juga memang kayak nggak suka sama makanannya gitu, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh gitu. Tapi kita harus mencoba untuk memang suka dan ya itu enak, mau bilang itu enak di video gitu. Kalau nggak mungkin dong kita bilang nggak enak, nanti nggak ada yang datang kan, gitu sih biasa. Tapi dari setiap nggak banyak ya. Dari setiap konten Putri itu ada nggak head comment gitu? Head comment. Iya. Sejauh ini nggak sih. Nggak ada. Paling ada kayak misalnya ada tuh satu konten aku yang rame kayak wisata baru di Medan gitu. Padahal tuh di Binjai. Sebenarnya kan Binjai itu masih Medan ya, bukan baru gitu ya. Tapi banyak yang komen kayak, Kak itu tuh Binjai itu bukan Medan, dia ada gini-gini. Ya paling gitu doang sih. Kayak netizen itu saling berantem di komennya aja gitu. Kayaknya aku tahu sih komennya. Iya. Ini yang komen tuh kayak itu Binjai atau Medan gitu. Terus saya kayak bilang, ya itu kan Binjai kan masih di Medan, bukan di Sumatera Barat ya nggak sih? Lewat berarti ya. Tapi Kak, cara Kak Putri memilih restoran atau kayak coffee shopnya tuh gimana? Kakak lihat dari yang udah viral atau terus kakak datengin atau memang kakak bisa sendiri? Biasa kalau aku, karena nggak semua endorsement-nya, pasti ada memang juga konten dan aku tuh memang kayak masih harus cari konten. Ada coffee shop yang baru, aku selalu datengin gitu. Itu? Dan kayak ada UMKM atau jajannya lagi viral gitu, ya udah aku langsung samperin gitu, aku konten. Putri samperin, Putri bilang lah. Enggak perlu ya kayak tanpa bilang aja kayak aku izin kontennya gitu. Enggak perlu menjelaskan ke siapa sih. Oh iya. Terbiasa. Kadang kan kebanyakan dia menjelaskan supaya dapat free. Iya enggak, kalau aku udah nonton konten berarti aku bayar gitu. Makanya ya harus spend money juga. Spend money ya, Putri. Jadi Kak Putri ada nggak sih waktu konten itu kan, terus ini kan makanan nih, terus bilang, dalam hati ada banyak sih, banyak yang memang kayak enak dan harganya worth it, kayak ini murah tapi kok enak gitu, wajib viral gitu sih. Kakak sendiri kakak suka makanan itu yang pedes kah, manis kan? Aku lebih suka ke pedes dan manis, kayak dessert aku suka, dan gitu kayak makanan yang pedes tuh suka. Enak ya jadi Kak Putri. Karena ada alergi apa gitu kan? Enggak, sebelumnya enggak ada. Kalau abang ada? Ada. Aduh, kayak mana lah jadi yang bang food vlogger gitu nanti? Jadi food vlogger. Jadi? Alergi apa by the way? Seafood Kak. Oh iya. Seafood. Ibadah seafood itu makanya, kenapa nggak suka bang? Oh badan langsung betul-betul ya? Nggak bisa. Oh iya, aduh, cuma lagi nggak bisa. Bisa jadi food vlogger nih. Aku jadi penikmat video Kak Putri aja. Kalau intinya jangan jadi head comment aja bang, abang ya? Enggak kan? Gitu, abangnya. Oh iya. Jangan. Nggak ya. Kamu tuh kakak kan content creator, food vlogger di tahun sekarang lah, itu udah banyak ya. Gimana cara Kak Putri itu menjaga supaya konten kakak itu tetap terlihatnya tuh original gitu. Kayak ketika orang nonton, orang kok ini Putri banget nih. Voice over. Voice over kakak ya? Oh berarti memang kayak jargon tadi memang kayak ciri khas. Ciri khas. Jadi kayak orang lagi, misalnya ada orang lain nih, kita di tempat kami ini ada play video kan suaranya gede itu kan. Ya udah terus kayak orang tahu oh video Putri gitu. Biar ingat itu sih dengan jargon tadi itu. Putri Kreatif. Tapi kan Put, dengan banyaknya teknologi seperti ini makin canggih, orang-orang kan semuanya bisa mengabadikan, tentu termotivasi lah untuk seperti Putri. Nah, bagaimana tanggapan Putri tentang kreator pemula yang ingin seperti Putri? Nah, takut nggak bersaing sama mereka? Untuk aku sendiri enggak. Karena rezeki udah yang ngatur. Banyak kok sekarang memang konten kreator yang baru-baru mulai. Ya, saran aku untuk yang emang baru mau mulai mencoba, lakuin aja gitu. Dan tampilin apa yang kamu suka gitu, bukan apa yang orang lain mau. Kayak misalnya kamu suka makan, ya udah kamu bikin konten makan. Kayak suka makeup, ya udah bikin konten makeup gitu. Setuju sih aku. Cukup terharu, hampir menangis aku. Nggak, serius, aku cukup terharu sih dari Kak Putri ngomong gitu, karena di zaman sekarang anak-anak zaman sekarang itu nggak semuanya ngerti soal kayak gitu, kayak lebih banyak malunya, nggak berani memulai gitu. Ada juga kan teman itu dia TikTokers, dia terkenal banget guys, tapi
dia tuh langsung drop berhenti tengah jalan hanya karena beberapa head comment. Itu sayang sebenarnya, tapi ya udahlah ya, itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Ya Bang Robi. Langsung nembak ya orang ya. Tapi Ya karena temen aku juga dari reaktor sebenarnya guys. jadi macam Putri nih, kayak mana Putri melihat masa depan konten food vlogger ini ke depannya di TikTok? Kayaknya ada masanya ya. Ada masanya? Kalau ada masanya sih menurut aku. Tapi kalau konten kita emang kita terus terus belajar memberikan yang terbaik, insya Allah bisa bersaing sih dengan konten kreator yang baru gitu. Amin. Nah, ngomongin soal tadi kan Kak Putri bilang udah full time nih sebagai content creator. Ada nggak momennya Kak Putri kayak manggil lo? Gak usah lah, nanti aja lah gitu. Banyak ya. Ada sih banyak. Gimana cara Kak Putri membangkitkan semangatnya lagi lah gitu? Karena kan content creator tuh capek loh. Gitu. Capek. Kalau aku tuh magernya tuh di ngedit, karena jujur aku masih ngedit sendiri kayak ya udah gitu, tunggu kayak klien deadline nih kayak Kak posting sekarang gitu, tuh aku baru ngedit, ya udah capek. Sampai gitu Put? Iya. Oh iya. Aduh, aku tuh capek gitu, ngerti kan gitu. Tapi kalau misalnya di konten aku untuk datang ke konten, ya aku harus misalnya aku datang konten besoknya aku post gitu sebelum banyak yang lain gitu. Tapi kalau kerjaan ya mau nggak mau kan harus gitu. Iya benar. Udah tuntutan ya, Udah tuntutan tuntutan. profesional. Kak Putri ada nggak sih salah satu restoran atau makanan itu yang kakak tuh pengen di endorse nih sama si brandnya ini, sama makanannya ini? Ada nggak? Boleh nggak di spill ke kita? Spill apa nih brandnya? Mana brand ya? brandnya punya? Oh ternyata ada Putri food vlogger. Iya. Kita endorse dia aja gitu. Oh gitu ya. Gak apa-apa. Nggak apa bang? Nggak apa bang? Gak apa-apa. Oh iya. Aku pengen kali ini sih sebenarnya nelayan. Tapi Oh, iya. dia nggak pernah endorse siapapun gitu. Oh iya. Kalian tuh memang oke makanan paling enak gitu loh di Medan ini. Kita pernah tahu guys ya kan, siapa tahu setelah ngomong video ini. Amin. 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 Biar bisa makan gratis. Nelayan tuh emang paling enak. Iya. Kakak suka dimsum ya? Oh di musim itu nggak ada tanding sih. Bang, abang nggak penasaran bang sama Bayaran. aku penasaran loh bang. Kepo juga sih. Iya. Karena kita nggak Iya. tahu ya. Nah, mumpung ada si Putri kan, jadi adalah coba spill berapa? Masih murah sih. Iya, berapa? Murahnya tuh berapa gitu. Boleh di spill nih. Boleh. Boleh. Kalau nggak keberatan boleh. Masih 900.000 sih. Berarti range-nya sekitar 900 sampai 1 juta. 1 juta ke atas. Guys, tolong guys. Selagi range-nya masih segini ya kan. Itu sekarang berapa followers Putri sekarang di TikTok? Sekarang 32,3 gitu. Wow. Semoga makin naik ya. Amin. Itu di Instagram atau di TikTok? Di TikTok. Di TikTok. Kalau di Instagram juga berarti rutin juga. Aku mulai rajin upload reels. Kemarin-kemarin itu aku kontennya tuh aku post di TikTok aja, tapi makin kemarin kayak aku mirroring, ya viewsnya makin rame gitu. Followers aku makin nambah, tapi masih dikit sih followers. It's okay. Nah, Karena emang biasanya kan aku scroll TikTok juga. Nah, setelah buka TikTok, buka Instagram. Ternyata ada kontennya yang sama, berarti emang rata-rata Emang dari mirroring. TikTok ke Instagram. Bang Robi ada yang kepo lagi nggak? Ini berhubung kawan abang nih. Iya. Abang harus tanya. Jadi sekarang penasaran. Jadi sekarang Putri itu lebih pilih TikTok atau Instagram? Gak bisa dipilih sih sebenarnya. Nggak bisa pilih. Tapi lebih enak cari Cari apa? maksudnya konten lebih enak rame itu lebih gampang. Maksudnya lebih gampang FYP itu emang di TikTok. Gampang. 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 Menurut aku gampang Gampang, karena ya? aku udah paham gimana Iya, gitu. siap. Kalau di Reels ini kan aku baru-baru. Jadi menurut aku kayak masih agak susah views-nya tuh rame kayak di TikTok. Gampang katanya bang. Kamu haus gak sih bang? Aku haus sekali sih. Haus. Haus. Haus sekali bang. Kenapa Nggak kan apa? Nggak mesti dipanggil. Gak peka ya? Iya, abang ngomong bang semalam aku udah. Nanti marah-marah dia ke aku. Ya episode ketiga, belum buka masker. Nanti episode keempat. Iya, makasih kak. Sumpah dia cuek kan? Kakak, itu namanya Kak Cici namanya. Oh iya. Hai Kak Cici.
Banyak fans. Kak Putri, Silakan minum, Put. Kita cheers dulu ya seperti biasa kita merayakan kedatangan. Oke. Oh ya lupa. 3, 2, 1, oke. Doanya semoga Kak Putri makin viral. Iya, benar. Amin. Aduh, teh, kan ngotong lagi. Jangan gitu loh, Bang. Enak. Ini nih. mau nggak mau di Kayak jauh banget di meja deh. Iya, jauh banget. Payah Putri. Enggak. Nggak apa-apa Kak Putri. Biar ada fokat yang kreatif. Jadi Lanjut. Kalau si Putri pergi-pergi untuk ngonten gitu, biasanya ditemani pacar atau siap? Pernah nggak ditemani pacar? Ini lebih ke privasi sebenarnya. Privasi nggak sih, Put? Kalau untuk nanya gini nggak ya? Enggak sih. nggak apa-apa Bang, nggak boleh ngomong gitu. Ini ya TTA. Oh iya, bola. Pokoknya harus semua di-spill ya. Semua di-spill. Sesuai dengan jargon si Putri ya. Spill Iya. semuanya. Pengennya kayak gitu. Pengennya kayak gitu. Gak ada gitu. Oh. Jadi udah sendiri aja. Independent woman. Independent woman. Belum ada. Iya. Belum ada. Soalnya aku gak cari pacar. Nah. Jadi cari calon suami. Masya Allah. Jadi, belum dapet. Tipe-tipe Putri lah. Bisa. Jangan. Kalau temen gak boleh. Teman nggak boleh. Teman harus teman. Jadi cobalah spill sedikit-sedikit. Emang jelek, Bang. Emang jelek. Jadi sebenarnya Nah, kita kan bestie. Kami bestie. bestie. Oh, antara memang nggak mau atau Iya, sebenarnya nggak mau dia. Sebenarnya nggak mau. Dan gua aja lah. Kenapa dibilang-bilang kayak gitu? Jadi peta muka Dan gua apa? aja lah. saya udah tunangan. Cobalah di spill calon imamnya seperti apa ke depannya. Ini kayak orang sebelah. Danu rupanya, iya Bang Danu. Dan Enggak lah inilah. Calon imam kan kutanya. Masa calon imam apa? enggak lo tadi saya baik. Apa ya? Yang Pecah gitu. yang pasti. Ya malu orang dua ini ya. Dia apa gitu ya? Iya, Biasa. kayaknya sesuatu ya. Biasa ya. ya. Soalnya nggak pernah ngomong kayak gini kalau ketemu gak. Jadi mantannya ini. Bi. Bisa juga. Biar kelihatan bagus mending kau pakai jas yang di belakang di. Coba pakai Iya juga. jas Bi. Coba Bi. Coba. Yes. Bi. Makin nampak itu tuh lemak tuh gua berdiri ya. Yang mana, Be? Itu yang di plastik. Biar kau terlihat bagus di depan Putri. Kayak mau foto mau menikah dari pakai jas. Bang Dan. Ini yang Asik. Mau gimana kalau tetap nampak Kak? Tetap nampak lemaknya itu. Iya. Bang Robi izin. Astaga Robi. Gak tahu kenapa bisa begini Kak. Rampek ya. Tapi Putri, kalau untuk soal makan-makan itu aku nggak takut. Dia berat badan naik. Enggak, aku udah naik banget sih. Ini baru mulai diet lagi. Iya. Kemarin aku naik 15 kilo. Oh my god. Gara-gara konten makanan. Iya bener. Udah gitu kemarin aku gak ada olahraga sama sekali. Jadi yaudah aku kayak enjoy the food. Yaudah aku baby naik gitu. Dari orang tua nggak ya? Iya banyak. Iya. Jadi makanya kayak yaudah kan olahraga lagi nih gitu. Lebih menjaga makanan Menjaga, sih. ya. Menjaga makanan. Pola Biar hidup. sehat. Seimbang lah, seimbang. Bener. Kak Putri, Kak Putri udah jadi influencer gitu, founder gitu. Kenapa Kak Putri itu memutuskan untuk kayak aku harus lanjutin nih? Nah. Apakah karena memang hobi atau ternyata sangat menghasilkan gitu? Hobi yang menghasilkan. Hobi Iya. menghasilkan gitu. Itu sih jawabannya. Sejauh ini kakak udah dapet ada nggak sih pencapaian karena menjadi food blogger ini kayak iya akhirnya aku bisa beli ini karena ini gitu. Alhamdulillah ada, sejauh ini ada. Kita tuh nggak bisa cuma kayak ada gitu artis skill. Ya, aku kemarin bisa liburan gitu, liburan ke sana kemari gitu. Yang tadi mana tuh yang keluar semalam? Ke Aceh. Aceh. Yang kemarin tadi? Ya, aku dari Jogja, Bandung gitu. Itu ya uang dari Hasil. konten. Wah. Itu siapa ya? Mana kesini dari hasil kita itu sendiri. Iya iya. Aku juga pengen sih bang. Pengen kali. Cuman
Tapi kendalanya kayaknya selama ini aku tuh modal sendiri gitu bang. Tunggu. Di sini rupanya Meko. Jadi aku ngomong tadi dengar gak ya? Oke, silakan Put dijawab. Oh, teman-teman kita yang di luar sana yang nonton ini penasaran seperti apa sih? Siapa tahu followers followers Putri penasaran, siapa tahu ada yang nunggu kan? Kriteria yang baik. Iya. Apa itu baik ya? Udah gitu harus pandai ngambil video dan foto harus bagus sih. Oh, iya. Ketiga. Anak Allah. Agamanya bagus. Oi. Satu Oke. lagi. Selanjutnya yang keempat Kak. Ayo keempat. Udah matang sih usianya. Ruby. Belum. 30 sih. Sayang aja ya kan poinnya umurnya. Iya kak, aku apa-apa minta orang bang video kan bang. Agamanya juga oke. Oke. Ya nggak apa-apa. Oke. Kawan, bestie kami. Bestie. Iya. Nggak tahu ya di balik layar guys. Nah, tadi tantangan udah dijawab Putri belum tadi? Tantangan selama nge-vlog, buat konten? Gak tahu belum. Belum ya? Nah, cobalah. Ada nggak tantangan Putri selama ini? Kalau nge-konten, Banyak sih. apa salah satunya? Tantangan ya. Iya. Salah satunya tuh kayak ya itu kan di PD. Aku kurang PD gitu sih awal-awalnya ya. Sampai sekarang masih ya kadang masih suka kalau kayak ketemu orang banyak gitu. Kan aku beberapa event juga kan, kayak event banyak sih yang udah aku endorse gitu. Ya untuk ada di situ tuh kayak kita kadang merasa minder gitu kan. Apalagi kayak aku baru-baru nih gitu. Kan juga udah banyak yang konten kreator yang lama gitu. Tapi ya sejalan berjalan waktu itu kayak aja. Ngomongin Kak Putri kan sering datang ke event gitu ya kan, ketemu banyak event. Ada nggak ketemu event sering kayak ternyata sama Ada. Oh, iya. Masa di situ Masa. perlakuannya tuh apa kak? Perlakuannya kayak dia ngeliat kayak gitu mau nggak sih kayak orang yang bombastic side A gitu loh. Jadi kayak wah emang ke siapa gitu nanti gak sih kayak ini siapa ya followersnya berapa sih mungkin gitu ya dalam hatinya atau dalam pikirannya gitu. Gitu. Di Medan. Iya di Medan. Asli itu bener sih. Begitulah penyakitnya guys. Iya ya. Jadi kayak ya aku gak berani tegur dong. Oh ya mungkin dia udah di atas, aku masih di sini nih gitu. Siap. Jadi kayak gak berani say hello karena dia udah menunjukkan sifat gak sukanya di awal. Sih, Pak. Tapi teman-teman harus diingat ya tindakan kita harus apa Iya. Ilmu padi ya. Benar, ilmu padi kakakku. Ilmu padi bos. Tapi nggak apa-apa Put, itu jadikan motivasi untuk Putri naik lagi. Siapa tahu kan bisa sejajar dengan dia, bisa lebih lagi dari dia kan. Oke, awal-awal nggak apa-apa dia ngeliat Iya. Kak Putri kayak gitu. Tapi kalau Kak Putri udah naik ya, yakin lah pasti akan seperti ini. Iya. Intinya jangan memperlakukan balik seperti dia melakukan Putri. Jadi Ya, ada lagi, Bang? Nih, Bang nanya nih. Ah. Karena aku dengar-dengar katanya sebelum jadi food vlogger, aku pernah buka usaha. Pernah usaha apa tuh Put? usaha kayak jual dessert gitu, kayak ada salad buah, kayak pisang crispy gitu-gitu deh. Bawa? Enggak, lagi tutup soalnya udah mager dikit. Iya. Lumayan Dengan semangat nih. Kalau buahnya habis sudah. Ada berapa orang sini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang nunggu. Oke, nanti penonton membeli Iya. lagi ya. Oke, Kak Putri, berhubung Kak Putri namanya sudah mulai naik nih, semakin naik gitu kan di Kota Medan gitu. Ada nggak tips buat teman-teman semua yang ingin menjadi food vlogger? Kayak Tips. iya tipsnya. Saran aku mulai aja dulu, kita nggak tahu kapan video kita bakal rame, mulai aja dulu ke tempat yang memang lagi viral tuh, yang cocok viral gitu. Menurut kamu kayak ini tuh bisa viral nih kalau aku konten ini, udah konten ini posting, siapa tahu video kamu tuh bakal rame dan membuat followers kamu naik gitu. Karena kalau satu video di TikTok aja udah misalnya videonya 1 M nih, itu followers pasti bakal naik, kayak bakal naik 3.000 gitu. Guys, jadi ingat ya guys. Dan kunci konsisten sih. Konsisten ya. Konsisten itu upaya kadang-kadang. Karena kalau nggak konsisten nggak bakal. Iya benar. Iya kan? Iya kan? Tapi Putri,
Tapi Putri pernah nggak kayak gini? Udah buat konten niat, rupanya nggak naik tuh itu gimana Putri nanggapinnya? Ya pasti kayak sedih ya. Sedih ya? Pressure juga. Apalagi kalau misalnya untuk kerjaan jadi kita kayak pressure kan. Tapi ya it's okay gitu. Selama itu brand-brand juga ngerti kan. Jadi, Oh pernah juga terjadi ke endorse? pernah. Ya viewsnya emang paling kayak 15.000 gitu mungkin. Menurut aku itu dikit ya gitu. Jadi ya aku pressure gitu. Mereka nggak komplain? Enggak. Oh. Kita ngerti. Yang penting udah kayak dijalankan sesuai dengan ini ya tugasnya lah ya secara profesional. Jadi teman-teman dengar tuh kata Vicky. Jadi dimulai aja dulu. Dimulai dulu, dijalani dengan tekun dan konsisten. Dan kalau udah dapat nih pasarnya, nih dapat marketnya nih, jangan boleh tiba-tiba. Iya. Komen. Iya. Semangat terus. Iya, semangat. Jangan lupa juga, jangan patah semangat ketika konten yang ditayangkan nol. Karena kebanyakan tuh bang, kalau udah kita buat konten dan diupload itu sedikit yang nonton, banyak yang patah semangat dan terus nggak mau Sampai konten di lagi. arsip lagi loh itu. Iya, di arsip kebanyakan gitu ya kak. Iya. Seperti melihat diri sendiri. Bener. Guys, jujur guys, aku hari ini senang sekali ya. Kita Iya, senang sekali Put. Jangan kapok-kapok ya Put. Kamu Putri kan jauh nih kesini Iya. kan apa ya kak? Kapan-kapan kita undang lagi. Siapa tahu pas diundang udah 1 juta followers. Wis. Oke guys, pokoknya stay tune terus di YTTA karena setiap minggu kita akan menghadirkan bintang-bintang tamu yang keren dan berkualitas seperti Kak Putri. Terima kasih Put. Jangan kapok-kapok intinya. Intinya kalau kesini jangan lupa lah bawa oleh-oleh. Iya. Silakan Bang, ditutup. Oke guys, kayak dulu untuk podcast kita kali ini. Tetap stay terus untuk nonton di YTTA. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja.